Baik, selanjutnya kita ke nomor terakhir. Ini untuk sesi 1. Soalnya adalah diketahui keliling dan panjang diagonal suatu persegi panjang berturut-turut adalah 28 cm dan 10 cm. Jika lebar lebih pendek dari panjang, maka panjang persegi panjang adalah oke. Langkah pertama, kita perlu menulis informasi yang terdapat pada soal. Kita tuliskan diketahui, oke, kita misalkan dulu. Misalkan keliling itu K, diagonal itu D. Nanti di keliling ada panjang dan ada lebar. Panjang P, lebar L. Nah, kemudian diketahui keliling berarti K sama dengan 28 cm. Kemudian keliling, kemudian panjang diagonal D-nya berapa? 10 cm. Oke, ini informasi yang pertama. Kemudian ada juga jika lebar lebih pendek dari panjang berarti artinya L kurang dari P. Oke, ini terdapat 3 buah informasi. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah panjang dari persegi panjang. Panjang persegi panjang atau P-nya gitu ya. Persegi panjang atau P-nya. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaian. Oke, dari ketiga informasi itu, kita bisa menemukan informasi lainnya. Nah, dari yang keliling, kita bisa peroleh suatu persamaan lain. Dimana kan kalau rumus dari keliling itu, keliling persegi panjang adalah 2P tambah L, sama dengan 28. Nah, kita bisa sederhanakan menjadi P tambah L sama dengan kita bagi kedua ruas dengan 2. 28 dibagi 2. Sehingga diperoleh P tambah L sama dengan 14. Sehingga kita memperoleh persamaan pertama. Kemudian dari informasi yang diagonal juga kita bisa menemukan informasi lainnya. Di mana yang kita ketahui kalau misalnya berkaitan dengan diagonal, itu juga berkaitan dengan konsep apa? Ini 10, ini P, ini L. Karena L lebih kecil daripada P. Kalau misalnya L lebih besar daripada P, berarti kan bentuknya kayak gini ya. Menjeng ke atas, ini L, ini P. Gitu. Nah, selanjutnya dari ini kita bisa menemukan kaitannya dengan teorema Pythagoras. Dimana kalau teorema Pythagoras kan kayak gini ya. Maaf gambarnya kurang bagus. Ini L, ini P, ini 10. Kalau misalnya di Pythagoras kan, kalau misalnya di sini H, ini B, ini C, berarti rumusnya adalah A C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti di sini juga sama, kita peroleh informasi bahwa diagonal itu adalah P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Kayak gitu. Nah, jadi kita peroleh 2 buah persamaan. Nah, persamaan pertama adalah P tambah L sama dengan 14. Persamaan kedua adalah P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 10 kuadrat atau 100. Nah, kemudian kita bisa ubah dulu. Kita bisa ubah. Ini berarti konsepnya sama seperti nomor yang langkah-langkahnya sama seperti nomor 1B. Nah, berarti kita ubah dulu persamaan pertama. P tambah L kita buat menjadi P sama dengan atau L sama dengan. Bisa kita pakai yang P sama dengan saja. 14 min L. Nah, kita kasih nama ini persamaan 3. Kemudian kita
substitusi P sama dengan 14 min L ke persamaan kedua. Nah, sehingga kita bisa substitusi atau gantikan P menjadi 14 min L. Tambah L kuadrat sama dengan 100. Kita ganti P-nya jadi 14 min L. Jangan lupa dikuadratkan karena ini P, yang kita substitusi adalah P, di sini P-nya dikuadratkan, berarti 14 min L juga ikut dikuadratkan. Beda lagi kalau yang di sininya sudah membentuk P kuadrat sama dengan, di sininya P kuadrat, itu tidak perlu dikuadratkan lagi gitu. Tambah L kuadrat sama dengan 100. Nah, ini berarti 144 berapa? Maksudnya 169. Berapa? 14 kuadrat? $196 dikurangi 2 AB, 2 dikali 14 dikali min L, berarti min 28 L ditambah L kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 100. Nah, kita ubah menjadi sama dengan 0, berarti yang dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, berarti diperoleh 196 min 28L ditambah 2L kuadrat dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, kita urutkan dari yang pangkat tertinggi. Berarti di sini 2L kuadrat min 28L dikurangi 96. 196 dikurangi 100 ditambah 96 sama dengan 0. Oke, berarti nah di sini kita bisa sederhanakan. Kita bagi 2 saja. Kita bagi 2. Berarti L kuadrat min 14L ditambah 48 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Berarti faktor perkalian berapa? Dua buah angka, jika dikalikan hasilnya 48, jika dijumlahkan hasilnya min 14. Di sini ada 6 dan 8, tapi kalau dijumlahkan dia hasilnya harus min 14, berarti keduanya harus negatif. Jadi peroleh L min 6, L min 8 sama dengan 0. Berarti diperoleh L min 6 sama dengan 0 atau L min 8 sama dengan 0. Jadi L sama dengan 6 atau L sama dengan 8. Nah, kalau L-nya 6, nah ini kan baru kita ketemu lebarnya. Nah, langkah selanjutnya kita cari panjangnya. Kita coba substitusi aja. Substitusi L sama dengan 6 ke persamaan 3. Berarti P sama dengan 14 min L. 14 min 6. Berarti P-nya sama dengan 8. Kemudian substitusi L sama dengan 8 ke persamaan 3. Berarti P sama dengan 14 min L, 14 min 8. Jadi P sama dengan 6. Nah, kemudian jangan lupa ada syaratnya di awal. Tadi apa syaratnya? L kurang dari P. Berarti 6 kurang dari 8 apakah betul? Ya udah, ini benar, udah benar. Berarti jadi persegi panjang adalah 8 cm. Kalau ini boleh sih dicek dulu. Berarti kan harus kurang dari P. 8 kurang dari 6 kan salah ya. Berarti udah yang memenuhi adalah yang panjangnya 8. Udah selesai. Oke, itu untuk yang sesi 1.
Kita coba kerjakan yang sesi 2. Sesi 2. Oke, kalau sesi 2 itu tipenya sama, tapi keliling dan diagonalnya adalah 34 dan 13. Oke. Di sini 34, di sininya 13. Berarti sama seperti yang atas, kita tuliskan dulu informasi K-nya sama dengan 34 cm. Kemudian D-nya sama dengan 13 cm. Selanjutnya ada juga informasi lebar lebih pendek dari panjang, berarti artinya L kurang dari P. Apa yang ditanyakan? Yaitu panjang persegi panjang. Atau nilai P-nya. Berarti penyelesaiannya kita akan memperoleh informasi baru dari ini, informasi awal. K sama dengan 34 cm. Tadi rumusnya apa? 2P tambah L sama dengan 34. Jadi, kedua ruas dibagi 2. Peroleh P tambah L sama dengan 34 dibagi 2 adalah 17. Nah, berarti ini persamaan pertama. Kemudian diperoleh juga dari diagonal 13. Yang tadi diagonalnya 10, sekarang diagonalnya 13. Ini P, ini L. Berarti dihubungkan dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa P tambah P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, jadi kita sudah punya dua persamaan nih, P tambah L sama dengan 17. Persamaan pertama. Persamaan kedua, P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 1369. Nah, dari sini kita bisa maka pertama ubah dulu persamaan pertama menjadi P sama dengan atau L sama dengan. Tadi kan yang atas udah P sama dengan, kita coba yang kita buat L sama dengan 17. L sama dengan 17 min P. Ini persamaan ketiga. Maka selanjutnya kita substitusi L sama dengan 17 min ke persamaan kedua. Berarti P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 169. Kita ganti L-nya menjadi 17 min P tambah 17 min P dikalikan sama dengan 169. Oke, berarti di sini P kuadrat ditambah, ini kita uraikan, berarti 17 dikuadratkan 289, kemudian tambah 2AB, 2 dikali 17 dikali min P, berarti min 34 P, ya, 34 P, kemudian B kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 169. Nah, kita buat menjadi sama dengan 6. Kita operasikan yang variabelnya sama, berarti diperoleh 2P kuadrat dikurangi 34P, kemudian 289 dari yang positif menjadi negatif, dikurangi 169 sama dengan, berarti diperoleh 2P kuadrat dikurangi 34P ditambah 120 sama dengan 6. Oke, nah ini kita bisa sederhanakan dulu ya. Kedua ruas berarti kita bagi 2. Kedua ruas dibagi 2. Diperoleh berarti P kuadrat min 17P ditambah 60 sama dengan 6. Berarti kita faktorkan dua angka yang hasilnya 60. Kalau dijumlah hasilnya
min 17. Kali 60 tuh ada 12 dan 5. Tapi ketika dijumlahkan harus di 17. Berarti PDB-nya harus 5. Diperoleh P min 12, P min 5. Nah, kalau misalnya masih ragu, bisa kali ulangi hasilnya sama nggak sama kayak atas. Nah, berarti diperoleh nilai P sama dengan 12 atau P sama dengan 5. Ini udah diperoleh panjangnya. Kemudian selanjutnya kita cari lebarnya. Kalau misalnya panjangnya 12, berarti lebarnya kita harus lurus aja ke atas. Berarti kalau misalnya 12, P-nya 12, berarti L-nya 5. Berarti kalau P-nya 5, L-nya berarti 2 minus. Oke, sekarang kita cocokkan dengan syarat. Syaratnya harus L kurang dari P. Yang mana yang lebih? Antara 12 kurang dari M. Kalau yang dari yang pertama, kalau dari ini berarti kan 5 kurang dari 12. Apakah betul? Ya, betul ya. Ini udah benar. Terus kalau misalnya ini kan L-nya 12, P-nya 5. Salah kan? Berarti udah. Berarti kesimpulannya jadi panjang persegi panjang adalah 12 nanti udah alhamdulillah selesai. Oke, kalau misalnya ditanyakan boleh tanyakan ke ibu lewat personal chat aja. Oke, sekian, semoga kalian bisa memahami semua pembahasan dari media ulangan kalian ke 4. Terima kasih.